Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menjaga memelihara hidup kita dengan sempurna sampai detik ini. Kerinduan hati saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang menghadap Bapa di sorga. Kami datang dengan segala ucapan syukur, sebab Engkau menyatakan kasih setiamu atas kehidupan kami, dalam penjagaan pemeliharaanmu yang begitu sempurna, sehingga kami tetap ada dalam kasih Bapa di sorga dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, ajarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah Roh Kudus. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 25 dan ayat 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar, sebagai orang percaya kita harus menjadikan firman ini sebagai landasan kehidupan kita, di mana kita harus benar-benar menyadari tidak ada yang lain yang kita perlukan, tidak ada yang lain yang kita butuhkan lebih daripada kita memerlukan Tuhan, lebih daripada kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan harus menjadi satu-satunya kebutuhan hidup kita yang terutama, yang tidak dapat digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara perhatikan itu. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 73 ini, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, maka kita akan menemukan sebuah kisah kehidupan atau sebuah fragmen kehidupan yang begitu luar biasa, di mana kita akan melihat pengakuan sang pemazmur. Pemazmur berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku, ini sebuah pengakuan yang jujur berdasarkan pengalaman sang pemazmur hidup dan bergaul dengan Allah. Saudaraku, persoalannya adalah yang terjadi selanjutnya ketika ia melihat kehidupannya tidak semujur, ya, tidak sebaik orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, disinilah timbul rasa cemburu di dalam hatinya, sehingga sang pemazmur berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Saudaraku, ia mengatakan akan hal ini ketika ia melihat mengapa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu hidup mereka lebih baik, hidup mereka lebih enak, hidup mereka lebih mujur daripada dirinya. Saudara, hal ini diungkapkan sang pemazmur. Kalau kita mau membaca ayat 4 dan ayat yang kelima, Mazmur 73 ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia,
dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Saudaraku, keadaan inilah yang menjadi alasan kuat kenapa ia begitu cemburu terhadap orang-orang fasik. Saudaraku, ini terjadi karena ia melihat keadaan orang-orang fasik itu dengan kacamata manusia seperti orang-orang dunia pada umumnya. Apa yang dialami oleh sang pemazmur ini, saudaraku, juga seringkali terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya. Seringkali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, saudaraku. Kalau mereka melihat keadaan hidup orang lain lebih baik daripada mereka, seringkali timbul di dalam hati mereka, kenapa saya sudah setia mengiring Tuhan, sudah hidup takut akan Tuhan, tetapi keadaan hidup saya tidak pernah berubah. Sementara hidup orang yang tidak takut akan Tuhan lebih baik dari hidupku. Saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, atau di dalam kehidupan banyak orang percaya. Dan kecemburuan hati seperti inilah yang pada akhirnya membuat kita tidak berbeda dengan dunia ini. Hanya karena kita memiliki keinginan hati untuk menikmati hidup ini, sama seperti dengan orang-orang dunia pada umumnya. Padahal seharusnya sebagai orang percaya kita mengerti firman Tuhan katakan kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Perhatikan itu, saudaraku. Tetapi kalau kita mau membaca terus kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ini, kita baru bisa mengerti seperti sang pemazmur mengerti bahwa orang-orang fasik itu, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu tidak akan lolos dari hukuman Tuhan. Sebab di dalam Mazmur 73 ini mulai ayat 16 dan seterusnya dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Maksudnya adalah orang-orang yang hidupnya hanya mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya, yang tidak pernah berpikir bahwa hidup di dunia ini suatu saat nanti pasti akan berakhir. Dan di balik kematian nanti, mereka baru akan terkejut melihat kedahsyatan murka Allah. Dan murka Allah itu akan dinyatakan ketika semua manusia berdiri di hadapan pengadilan Allah. Ini yang harus kita sadari sebagai orang percaya, saudaraku, bahwa suatu saat nanti tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Allah. Semua orang harus menghadap pengadilan Allah. Mari kita sadar akan hal ini, sehingga kita tidak memiliki kecemburuan di dalam hati kalau kita melihat kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita. Dan supaya kita tidak tenggelam di dalam pesta pora hidup dunia ini. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu di balik kematian nanti ada pengadilan Tuhan, maka sejak saat ini kita mau berjuang mempersiapkan hidup kita supaya pada akhirnya tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah, karena kita terus belajar untuk hidup takut akan Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Perhatikan itu, saudaraku. Dan alasan itulah yang membuat sang pemazmur pada akhirnya berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.
Bahkan sang pemazmur bisa berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini artinya sang pemazmur bisa melihat di ujung kehidupan nanti kita akan melihat keadilan Allah yang dinyatakan, di mana orang-orang yang hidup tidak takut akan Allah sejak di dunia ini, mereka akan menuai kebinasaan. Tetapi bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan sejak di dunia ini, yang terus menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya, kebenaran hidupnya, mereka akan menuai kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu, mari kita periksa hidup kita, saudaraku. Seharusnya saat ini kita juga sudah tidak mengingini apa-apa lagi di dunia ini. Kita sudah tidak boleh lagi membiarkan hidup kita dicemari oleh kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Ya, kita harus mulai mengarahkan fokus hidup kita, kerinduan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja dan kerajaan-Nya. Supaya pada akhirnya ketika kita menutup mata, kehidupan kita dipandang berkenan di hadapan Allah, dan kita boleh diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau terus menjaga hati kami, supaya tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini. Kami mau mengarahkan fokus hidup kami mulai saat ini hanya tertuju kepada kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami, supaya kami terus berjalan di dalam kesucian hidup, di dalam kekudusan hidup, di dalam kebenaran hidup, supaya hidup kami boleh tetap ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa lagi di dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.